Salam sepak bola, salam sehat dan salam sejahtera kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder dan juga yang merupakan pecinta, penggemar dan juga penggila olahraga sepak bola. Saya tidak sempat membuat konten kemarin karena saya sibuk dengan urusan lainnya yang perlu diselesaikan, tapi hari ini saya memutuskan untuk membuat dua konten. Yang pertama adalah tentang European Super League atau kompetisi tandingan dari UEFA Champions League yang sudah viral nih teman-teman sejak hari Senin, dan sebetulnya bisa saja hari Senin sore saya sudah membuat konten tentang ini, tapi saya tidak ingin gegabah. Saya harus berhati-hati dalam menyampaikan sudut pandang saya atau opini saya. Walaupun kemarin saya sempat juga diwawancarai oleh salah satu stasiun radio yang mana mereka juga menanyakan ya sudut pandang saya dan juga pemikiran saya tentang rencana ini, karena kan sejauh ini masih rencana ya, masih dalam tahap planning. Kita juga belum tahu ya kapan sebetulnya mereka akan menyelenggarakan kompetisi tandingan dari UEFA Champions League ini. Dan saya sudah menjelaskan juga pemikiran saya ya dalam wawancara tersebut, bahwa yang pertama, saya tidak setuju dengan rencana ini. Yang kedua, bahwa jika ini dijalankan, maka impact-nya atau konsekuensinya akan sangat besar bagi para pemain, klub, dan juga nantinya ke tim nasional ya, yang juga memerlukan pemain-pemain yang bermain di klub tersebut yang rencananya akan berpartisipasi di ESL. Not ESL, ESL ya. ESL itu beda, Indonesia Super League. Dan saya juga bingung juga ya, banyak dari teman-teman netizen atau warganet yang berkomentar di kolom komentar di Instagram saya bahwa ini klub-klub raksasa ini belajar dari apa yang terjadi di Indonesia beberapa waktu yang lalu. Saya kira kalian itu keliru, karena yang terjadi di Indonesia itu adalah dualisme dalam kompetisi domestik. Tapi ini kan kompetisi regional, jadi kompetisi antar klub dari klub-klub yang berada di Eropa dan sebagian besar melibatkan klub-klub raksasa. Dan juga klub-klub yang telah berprestasi di kompetisi antar klub Eropa, that is Piala Champions Eropa, kemudian UEFA Champions League, sebelumnya kita tahu ada Cup Winners' Cup, dan juga sebelumnya ada Piala UEFA yang sekarang justru labelnya adalah Europa League. Jadi dua hal yang berbeda ya. Saya juga harapkan bahwa teman-teman juga tidak banyak lagi memberikan komentar seperti itu, karena kita juga tidak bisa menyamakan dua format ya, dua format yang berbeda, tidak bisa. Walaupun memang ini juga adalah tandingan dari UEFA Champions League, tapi kan ini lebih luas, melibatkan klub-klub dari beberapa negara dan juga klub-klub yang memang sudah lama eksis. Jadi bukannya artinya baru saja dibuat, ya kan? Pernah kan ada dualisme kompetisi di sini di mana ada beberapa klub baru bermunculan, tapi nggak tahu kan kemana sekarang klub-klub tersebut, ya? Atau juga para pemainnya sudah kemana? Jadi memang segala sesuatu perubahan yang dilakukan tanpa pikir panjang, ya, tentu nantinya akan berakhir dengan sendirinya. Dan itu yang terjadi dari rencana European Super League. Baru saja tadi pagi saya membaca berita yang begitu rame di media online dan juga di media sosial, bahwa klub-klub asal Inggris telah menolak untuk ikut di European Super League ini. Nah, itu yang memang saya lagi tunggu. Dan akhirnya ya klub-klub asal Inggris ini juga perlu mengambil keputusan tersebut karena desakan dari para supporter yang tidak ingin klubnya berpartisipasi dalam sebuah kompetisi tanpa proses perjuangan. Kita harus pahami bahwa sepak bola itu adalah sport ya, adalah olahraga di mana menang atau kalah itu nomor dua. Yang diperlukan pertama adalah perjuangan dari para pemain. Maka itu sportivitas penting, fair play penting. Masa tim-tim yang tidak berjuang otomatis ya, beberapa tim ini 12 tim jika saya tidak salah akan bermain di European Super League. Bagaimana Arsenal, Tottenham bisa masuk di sana? Kapan mereka menjadi juara dari UEFA Champions League atau Piala Champions Eropa? Kapan mereka masuk ke final? Berapa kali mereka masuk ke final? Atletico Madrid beberapa kali masuk final. Kapan mereka menjadi juara? Real Madrid, of course, they are the kings of Europe, tapi bukan berarti mereka perlu membuat rencana seperti ini. Saya adalah fans Madrid, tapi saya perlu jujur tentang ini. Saya juga kecewa dengan Presiden Florentino Perez. Tapi siapa saya? Saya di Indonesia, mana mungkin suara saya didengarkan di sana. Jadi saya juga harapkan bahwa teman-teman netizen juga bisa lebih
dewasa dalam memberikan komentar kalian di sosmed. Ya, ini urusannya di Eropa. Kenapa rencana dari European Super League ini dibuat? Karena memang klub-klub mengalami kerugian yang luar biasa akibat pandemi. Yes, that's true. Mereka mengalami kerugian yang besar. Mereka menginginkan tambahan pendapatan, tambahan penghasilan. And then mereka juga menginginkan transparansi dari UEFA. Dan tentunya mereka ingin bahwa UEFA merubah format dari UEFA Champions League agar bisa lebih banyak pertandingan yang dimainkan, otomatis match fee akan bertambah ya, dan juga mereka akan menerimanya lebih banyak lagi. Tapi semua itu kan tidak bisa dilakukan dalam waktu 1-2 pekan. Memang mereka sudah mendesak beberapa tahun terakhir, tapi saya kira mereka juga perlu bersabar. Tidak mudah untuk langsung membuat format yang baru dari UEFA Champions League. Walaupun yang saya dengar dan saya baca di pemberitaan media bahwa UEFA telah sepakat untuk merubah format dari Champions League yang akan efektif mulai dari musim 2024 jika saya tidak salah. Artinya kan akhirnya UEFA nih mulai berubah. Ya tentu akibat pressure juga dari para klub raksasa yang sudah punya rencana untuk membuat kompetisi sendiri. Tandingan dari UEFA Champions League. Dan yang saya kecewa justru yang saya baca beritanya bahwa Florentino Perez adalah salah satu dalangnya. Juga dengan Presiden Juventus ya, Andrea Agnelli, salah satu dalangnya. Ya Juventus sih, saya bukan fans Juventus, tapi saya kecewa sebagai pendukung Real Madrid. Karena pada saat saya menonton pertandingan-pertandingan Real Madrid, walaupun Madrid sering juara, tapi kan semuanya melalui proses perjuangan. Coba perhatikan games Real Madrid musim ini. Berat kan mereka untuk menang? Sulit kan untuk mereka mencetak gol sebetulnya? Tapi mereka bisa menang. Kenapa? Ada teamwork, ada kolektivitas, ada perjuangan. Tapi kalau mereka langsung masuk ke kompetisi elit antar klub Eropa tanpa perlu proses perjuangan tersebut, tidak fair dong ke tim-tim lainnya. Contoh ya, mungkin saja nanti musim depan Sevilla bisa masuk, mungkin saja nanti musim depan Villarreal bisa masuk, mungkin saja ada musim nanti Barcelona ataupun Real Madrid tidak akan bisa qualify ke UEFA Champions League. Itu yang saya pikir mereka takutkan. Karena jika klub-klub raksasa ini tidak bisa masuk dan bermain ke UEFA Champions League, maka tentu penghasilan mereka tidak besar setiap musimnya. Walaupun tidak berada dalam kondisi ataupun situasi pandemi. Maka itu saya kira mereka mencari jalan pintas. Yang pertama, agar tetap masuk di kompetisi elit Eropa, antar klub Eropa. Dan yang kedua, untuk tetap mendapat penghasilan yang besar. Jadi saya kira nih sekarang yang dilihat oleh para presiden klub, saya tidak mengatakan semuanya, bahwa sebagian kecil lah kalau menurut saya ya, bahwa mereka lebih memikirkan duit daripada memikirkan sportivitas, fair play, dan juga memikirkan bagaimana caranya develop tim mereka. Itu kan bedanya sekarang. Jadi sekarang straight to the point nih, ya istilahnya ujung-ujungnya duit. Nah ini yang tidak akan membuat pertandingan sepak bola menarik. Nanti ya kan di masa depan mungkin maybe ya kan kemenangan itu bisa dibeli. Ya kalau kemenangan sudah bisa dibeli, ngapain kita nonton pertandingan sepak bola? Oke, dari segi tayangan mereka coba memberikan tontonan yang menarik bagi kita karena kan melibatkan klub-klub besar. Tapi saya juga akan bosan kalau saya sering nonton Real Madrid lawan MU, Real Madrid lawan Liverpool, atau Arsenal lawan Real Madrid, karena akan lebih sering terjadi duel di antara klub-klub tersebut. Alangkah baiknya mereka bertemu mungkin setelah 2 atau 3 musim, contoh seperti musim ini. Bisa ketemu nih Real Madrid lawan Liverpool, kemudian MU lawan Milan, kan sudah lama mereka tidak bertemu di kompetisi antar klub Eropa, apakah itu UCL atau UEL. So, saya memang sejak dari awal sudah menentang ide ini. Tidak mungkin saya setuju dengan ide ini, walaupun ada Real Madrid dan juga Arsenal. Apalagi Arsenal, mereka kan game terakhir Premier League itu seri lawan Fulham. Butuh gol di injury time. Masa tim seperti ini langsung bisa bermain di kompetisi antar klub Eropa yang elit lagi? Belum layak mereka berada di situ. Tottenham Hotspur, berapa kali sih mereka juara di kompetisi antar klub Eropa? Terus apa yang membuat mereka spesial sehingga harus bisa langsung masuk ke kompetisi elit antar klub Eropa? Ya ini sudah gak benar. Atletico Madrid oke lah, mereka memang salah satu klub kuat di Spanyol, tapi apa yang bisa mereka lakukan di Champions League musim ini? Tersingkir juga kan? Nah ini yang saya kira ini sudah tidak benar. Maka itu sebagai pemerhati sepak bola, ya saya juga
melihat ide ini adalah ide yang gila dan yang memang sudah tidak mungkin akan bisa terlaksana kecuali UEFA ini back down. Tapi kan UEFA kuat. UEFA itu kuat ya, jangan pernah lupa UEFA itu kuat. Dan lihat coba sekarang. Ya kan desakan dari para supporter juga membuat klub-klub asal Inggris memutuskan mundur. Dan saya kira nanti juga akan diikuti oleh klub-klub lainnya yang awalnya sudah sepakat untuk bermain di European Super League. Dan juga bagusnya bahwa Bayern Munich, PSG sudah menentang juga ide ini. Di sana saya melihat bahwa presiden dari masing-masing klub tersebut ada jiwa sepak bolanya, ya, jiwa kepemimpinan. Karena itu yang diperlukan dalam sebuah permainan sepak bola. Kita jika ingin membicarakan soal industri sepak bola, betul ada banyak kekurangan, betul UEFA ini jauh dari sempurna. Tapi kan segala sesuatunya bisa dibicarakan, bisa diimprove, bisa direvisi, bisa istilahnya direformat. Dan itu yang akan terjadi di masa depan. Bahwa akan ada perubahan yang besar di UEFA, akan ada perubahan juga bagi income dari klub-klub besar di Eropa, agar mereka ini masih bisa survive. Ya jika mereka memang ingin profit, ya kurangin saja pengeluaran. Kan dalam bisnis kan seperti itu caranya. Ketika kita sudah mengalami kerugian, ya kita harus mengurangi pengeluaran kita. Ya, kita harus mengurangi pengeluaran kita agar memang bisa balance. Ya kan, agar bisa balance antara pengeluaran dan juga penghasilan. Ya kalau bisa profit bagus, kalau belum bisa profit ya kita sabar. Kan itu caranya berbisnis. Jadi teman-teman, European Super League tidak akan jalan karena sudah mundurnya klub-klub asal Inggris dan ini adalah pukulan telak bagi Florentino Perez yang muncul di permukaan karena dia dengan berani menentang UEFA. Kemudian ada juga Presiden Juventus, Agnelli. Saya kira ya mereka sudah gagal lah dengan rencana mereka. Tapi mereka juga sempat memberikan pressure ke UEFA. Ya sekarang tinggal bagaimana UEFA bisa mengakomodir permintaan dari klub-klub raksasa ini. Karena UEFA juga membutuhkan mereka, ini saling butuh nih. Tapi kan jika mereka clash dan mereka tidak mau nurut, ya nanti impact-nya juga ke para pemain karena FIFA telah menyatakan bahwa pemain-pemain yang terlibat tidak boleh membela tim nasional mereka. Dan juga jangan lupa wasitnya dari mana? Wasit ini kan semua di bawah naungan UEFA ataupun FIFA. Mana mungkin juga wasitnya berani untuk memimpin pertandingan ESL. Karena kan jika mereka memimpin ya bisa juga lisensi mereka akan dicabut. Jadi udah serba salah ini apa yang dipikirkan oleh beberapa orang untuk bisa membuat sebuah kompetisi tandingan dari UEFA Champions League. Ini sudah salah besar dan tidak mungkin juga terlaksana dan betul kan terbukti. Saya juga tidak akan pernah setuju dengan konsep seperti ini. Ya bagaimana juga sih itu Arsenal masa, saya ulangin lagi ya, masa Arsenal yang lawan Fulham aja susah menang, tahu-tahu mau main lawan Real Madrid. Belum levelnya, perbaikin dulu dong progres dari tim ini. Baru kemudian boleh lawan tim-tim besar. Dan beberapa pelatih, beberapa pemain, beberapa mantan pemain, beberapa mantan pelatih telah menyatakan mereka menolak ide ini. Ada beberapa pelatih juga yang memilih diam. Ya tapi saya kira dalam hati mereka juga mereka menolak ide ini. Jika orang yang waras, ya kan, tentu dia akan berpikir panjang sebelum berpartisipasi dalam kompetisi tandingan ini. Karena masa depannya juga nanti bisa repot, bisa susah bagi mereka sendiri. Karena ada UEFA. Ya kan, ini mereka ini bernaung di organisasi apa nih? European Soccer League. Kok Soccer League? European Super League. Ya, kok saya bisa bicara Super League? Mereka bernaung di bawah organisasi apa? Kan nggak ada. Masa Florentino Perez yang mengatur semuanya? Ya, atau juga mungkin ada wakil presidennya atau apalah. Ya saya kira ini sudah gak benar lah. Jadi segala sesuatu yang dipaksakan akan sulit terrealisasi. Dan jika kita ingin penghasilan yang lebih banyak atau bertambah penghasilan kita, ya berjuang lebih keras lagi. Ya jika sudah berjuang penghasilan memang masih kurang, ya kita kurangi juga pengeluaran kita. Tergantung ke lifestyle. Ya sedikitlah life lesson ya saya berikan ke teman-teman. Maka itu saya kemarin sibuk dengan urusan lainnya. Karena kita juga perlu fokus ke aspek-aspek lain dalam kehidupan kita. Waduh, mulai ini life lesson lagi. Oke, anyway, saya akhiri saja konten di sini dan nanti saya akan kembali untuk membuat konten kedua tentang Piala Menpora tahun 2021. Ya, itu juga adalah turnamen pramusim yang penting bagi perkembangan sepak bola Indonesia. So stay tune in channel YouTube Triple B. I'll be back later if possible. Ya, no hate, only football. Salam sepak bola.